Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adik Tutor ID, teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan, teman-teman. Oke, di video kali ini saya ingin membahas seputar aplikasi Maxim, seputar driver Maxim, dan ya seputar-seputar lainnya di konten cerita ojol kali ini. Ya, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya dan lihat video ini, teman-teman ada tombol merah di bawah subscribe, teman-teman klik aja, dan ada loncengnya, teman-teman bisa klik loncengnya agar nanti ada video-video terbaru mengenai Maxim teman-teman bisa nonton. Apalagi teman-teman yang driver Maxim pemula ataupun yang sudah senior teman-teman. Oke, di video kali ini saya ingin membahas mengenai orderan-orderan fiktif yang ada di Maxim, teman-teman. Yang mana teman-teman mungkin di luar sana yang nonton video ini ataupun yang tidak, itu pernah merasakan yang namanya ketipu sama orderan-orderan fiktif yang ada di Maxim. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum ketipu atau belum merasakan yang namanya penipuan yang ada di Maxim, dan teman-teman udah tahu ciri-ciri penipuan yang ada di Maxim, itu bagus, karena banyak yang tidak mengetahui apa saja ciri-ciri dari orderan ataupun cara penipu melakukan aksinya di aplikasi Maxim, teman-teman, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di lapangan, dan saya lihat di beberapa kejadian juga, bahwa untuk orderan-orderan fiktif yang ada di Maxim itu ada beberapa cara, ada beberapa metode yang mereka lakukan untuk menipu customer ataupun menipu drivernya. Jadi dia menipu keduanya, teman-teman. Jadi aplikasi Maximnya ini jadi perantara dia menipu. Oke, jadi yang pertama, kalau yang untuk driver itu kadang dia menyuruh untuk mengisikan uang digital, ShopeePay, Tokopedia, OVO, pulsa, dan lain-lain yang berbau digital, teman-teman. Itu. Yang kedua, yaitu dengan customer itu dia memesan barang atau memesan makanan. Si customer ini adalah customer yang penjual, teman-teman, dimana dia menjual makanan, menjual barang, menjual apapun itu untuk dia pasarkan di aplikasi Maxim, teman-teman. Nah, di situ para penipu ini langsung melancarkan aksinya dengan memesan barang dengan harga yang lebih tinggi, teman-teman, padahal dia bayarnya rendah. Maksudnya gini, dia memesan barang di satu penjual, misal saya penjual, dia ini memesan barang ke saya, dia pesan seharga 150, nanti dia akan coba naikkan, teman-teman. Dia akan coba naikkan dengan alasan bahwasanya dia akan jual kembali ke bosnya, dia akan ambil untung dari situ, padahal dia hanya beli 150. Jadi dia mentransfer uang ke pelanggan, ke customer, ke saya, itu dengan transfer palsu, teman-teman. Kadang memang sekarang ini transfer palsu itu merajalela, teman-teman, bisa diedit. Ya, dengan sangat cepat mereka edit, perlihatkan ke kita, dan kita langsung percaya dengan itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nonton video ini dan belum terjadi apa-apa ke teman-teman, bisa dipastikan teman-teman kalau ada transfer yang mungkin dari orang yang jauh, itu bisa dicek langsung di aplikasinya, teman-teman, atau di aplikasi mobile bankingnya, agar bisa dilihat uangnya masuk atau tidak, gitu. Itu kedua cara yang mereka lakukan. Nanti yang kedua tadi, nanti kalau dia sudah transfer, dia akan minta transfer kembali uang lebihnya. Dari 150 yang 300 tadi, dia suruh transfer kembali 150 untuk dia. Nah, si customer tadi ini langsung tergiur dengan itu, dia transfer. Itu merugikan sekali. Nah, dirugikan itu banyak sekali, dia dirugikan, teman-teman. Uangnya udah ditransfer, makanan dan barangnya dia udah antarkan. Apalagi kalau makanan, teman-teman, itu makanan itu langsung basi mungkin kan, apalagi kue yang dia pesan, itu memang sungguh terlalu bagi para penipu yang melancarkan aksinya di aplikasi Maxim, gitu. Jadi banyak sekali, teman-teman. Ada juga yang COD, teman-teman, barang-barang COD yang dia bukan di tempat aslinya, dia hanya di tempat kayak di pinggir jalan, di depan gedung gitu. Dan COD-nya pun lumayan. Kadang kalau kita ambil, kita bawa barangnya,
dan penerima tidak ada, fiktif. Uangnya kita raib, barang yang kita bawa cuman fiktif juga, biasanya cuman batu, aqua yang diisi air. Jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus teliti lagi dalam memilih orderan ataupun menjalankan orderan. Di hati teman-teman harus diisi waspada sedikit teman-teman. Jangan langsung ketika ada orderan besar yang teman-teman dapatkan, teman-teman langsung jalankan. Nah, teman-teman bisa pikir dulu apakah ini orderan yang asli atau tidak. Nah, begitu. Saran saya juga teman-teman, sebelum teman-teman datang ke penjualnya dan teman-teman udah dapatkan penjualnya, teman-teman hubungi dulu penerimanya, pastikan barangnya. Nah, kalau untuk orderan yang talangan tadi yang sampai 300-an tadi, teman-teman telepon dulu penerimanya. Jangan nanti setelah kita jalan baru kita telepon. Nah, di situ banyak kejadian teman-teman yang ingin mengejar waktu tapi tidak memikirkan beberapa hal-hal yang tadi itu. Telepon dulu, pastikan dulu dan seterusnya, supaya terhindar dari orderan yang seperti itu, supaya kita tidak dirugikan juga teman-teman. Nah, di situ kita juga membayar barang COD 300 dan sama-sama tertipu. Driver customer tertipu, customer makanannya tertipu, kita uangnya tertipu, dan kita angkat tangan. Nah, itu. Terus yang saya mau bahas selanjutnya mengenai kenapa bisa pihak Maxim tidak bisa memblokir orang-orang yang ada di taksi driver atau di aplikasi ini yang melakukan aksinya teman-teman. Kenapa bisa? Saya jadi pertanyaan juga sih. Kenapa bisa? Nah, ada beberapa penjelasan juga dari mungkin pihak kantor yang saya dengar dan teman-teman driver lainnya, bahwa memang mereka tidak bisa memblokir karena itu kata dari pusat teman-teman, atau dari luar kota, dari luar negeri. Penjelasan mereka begitu. Tapi kalau saya pikirnya, kalau kayak sistem dari Rusia seperti Maxim dengan cara-cara seperti itu sebenarnya bisa diblokir. Sebenarnya bisa kalau sistemnya membaca itu, apalagi ini dari Rusia tuh. Kalau kita kenal Rusia dengan negara yang kuat, negara yang internetnya bisa dikatakan juga paling kuat kan, sebenarnya bisa. Cuman alasan yang seperti itu mungkin mereka lakukan di daerah, atau memang belum punya cara buat selesaikan masalah ini. Nah, saran saya bagusnya Maxim ke depan itu lebih memikirkan yang tersebut teman-teman, karena udah banyak kejadian, apalagi kejadian ini kepada driver-driver baru yang jalan teman-teman. Dia baru mendaftar, inginnya mendapatkan uang lebih dari Maxim, malah ketipunya sampai ratusan ribu juga. Lagi uang modalnya cuman itu, baru pertama jalan udah kena tipu. Nah, sebenarnya pihak Maxim memikirkan itu juga sebenarnya. Cuman ada beberapa kendala yang mereka alami, bahwasanya atau yang mereka ceritakan juga, bahwasanya orang-orang yang menipu ini adalah orang-orang luar yang mempunyai sistem yang lebih canggih, begitu katanya. Ya, kita hanya bisa menilai, hanya bisa memberikan masukan, karena kita sebagai driver mungkin tidak tahu sistemnya bagaimana. Kita hanya bisa memberikan masukan. Kalau bisa, please, kalau bisa untuk pihak Maxim coba pikirkan untuk orderan fiktif yang merugikan driver ini. Katanya bukan cuma hanya merugikan driver, tapi merugikan customer juga, gitu teman-teman. Oke. Cuman saran-saran sedikit seperti ini saja yang bisa saya berikan juga. Teman-teman mungkin sama sepemikiran dengan saya. Cuman karena dengan adanya jawaban seperti itu, kita langsung oh iya, nanti kita hindari, karena sudah dijelaskan juga. Hindari order yang seperti tadi saya sebutkan. Ada mungkin 3 tadi yang cara-cara yang penipu lakukan untuk melancarkan aksinya teman-teman. Semoga kedepannya Maxim lebih baik lagi dan lebih gacor lagi. Semoga kedepannya juga driver tidak ada yang kena tipu, customer juga tidak ada yang kena tipu. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Semoga bacotan saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau yang tidak bermanfaat silakan ditinggalkan, kalau ada yang benar silakan diambil, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe. Oke, bye bye.